Di awal film, sekelompok pemburu beranggotakan 3 orang sedang berada di tengah hutan. Pemimpin pemburu yang bernama Del kemudian berlari lebih jauh ke dalam hutan untuk mengejar target buruannya sehingga ia pun terpisah dari teman-temannya. Namun tiba-tiba seseorang pria kekar bernama Ryan kemudian muncul dan langsung membunuh Del. Di sini diketahui jika Ryan adalah mantan perwira polisi dan motif Ryan membunuh Del adalah sebagai balas dendam karena Del terlibat dalam pelaku pembantaian keluarganya beberapa tahun yang lalu. Setelah membunuh Del, Ryan kemudian pergi ke sebuah kota terpencil bernama Hope. Kota tersebut dikuasai oleh seorang geng motor yang kejam yang bahkan membuat sheriff dan semua masyarakat di sana hanya diam dan ketakutan. Demi misi balas dendamnya, Ryan tidak takut sama sekali dan terus melanjutkan perjalanannya. Dia kemudian berhenti di sebuah pom bensin untuk menanyakan tentang penginapan di kota tersebut kepada pemilik motel itu yang bernama Kirby, di mana Ryan diberitahu bahwa hanya ada satu-satunya motel di kota ini yang terletak tidak jauh dari pom bensin miliknya. Hotel down the street. Karena jarang sekali ada orang dari luar kota yang berkunjung ke Hope, motel yang dikelola oleh seorang gadis cantik yang bernama Darcy itu selalu sepi pengunjung. Darcy sendiri tidak mengerti mengapa Ryan begitu berani datang ke Hope, mengingat kota tersebut dikenal sangatlah berbahaya. Namun Ryan hanya menjawab bahwa dia datang untuk suatu urusan, dan di tempat lain seorang agen khusus FBI yang bernama Frank sedang mengatur rencana dengan rekan-rekannya untuk memburu Del, yang selain melakukan kejahatan membunuh orang, ia juga merupakan seorang pemerkaos. Namun ketika mereka sedang berdiskusi, seorang agen lain masuk ke ruangan dan memberitahu mereka bahwa Del telah ditemukan tewas. Adegan ini kemudian menunjukkan kejadian terakhir Ryan menjadi seorang polisi. Dia sendiri merayakan pesta dengan keluarga dan teman-temannya. Seketika tiba-tiba sekelompok penjahat datang dan mulai menembaki semua orang yang ada di sana, termasuk Ryan dan keluarganya. Wait, I'll be right back. Pemimpin para penyerang yang bernama Drake melakukan kejahatan tersebut karena dia memiliki dendam terhadap petugas polisi yang telah menjebloskannya ke dalam penjara di masa lalu. Jadi dia bertekad untuk membalas dendam dengan membunuh para polisi itu dan semua keluarga mereka. Dan Ryan adalah salah satu polisi yang menjadi targetnya. Namun secara ajaib Ryan berhasil selamat meskipun tertembak. Di masa sekarang terlihat Ryan sedang berkendara di sekitar kota ketika ia menemukan beberapa sepeda motor yang diparkir di depan sebuah gedung. Beberapa saat kemudian, seorang anggota geng motor kemudian keluar dari gedung tersebut dan melihat seekor anjing yang terus menggonggong kepadanya, di mana dia menjadi sangat kesal. Jadi dia mengeluarkan pistolnya berniat untuk membungkam anjing tersebut. Untungnya sebelum dia menarik pelatuknya, Ryan kemudian datang untuk menghentikannya sebelum memberikannya pelajaran dengan memukulinya. Namun keributan yang disebabkan oleh Ryan itu didengar oleh anggota gengnya yang berada di dalam. Pemimpin geng tersebut ada di sana dan tidak lain adalah Drake. Namun Drake tampaknya telah melupakan wajah Ryan mengingat beberapa banyak orang yang telah dia bunuh. Dan meskipun Ryan telah memukuli salah satu anggotanya, dia memutuskan untuk membiarkan Ryan untuk pergi. Dia tidak mempunyai waktu untuk mengurus Ryan sekarang karena dia memiliki beberapa urusan yang mendesak, namun dia merasa curiga terhadap Ryan. Jadi dia memerintahkan adiknya yaitu yang bernama Reko untuk mengawasi pria botak tersebut. Keesokan harinya Reko menemui Drake untuk memberitahukan bahwa seorang pemilik klub menolak untuk membayar biaya keamanan. Dengan marah, Drake menantang pemilik klub tersebut untuk bertarung tinju satu ronde dengannya. Jika pria itu menang, Drake berjanji tidak akan pernah meminta bayaran biaya keamanan lagi. Namun meskipun Drake sudah sangatlah tua, dia masih tetap kuat. Dia mampu mengalahkan pria bertubuh besar itu tanpa kesulitan. One round with me. One round.
Drake yang pemaaf lalu memutuskan untuk melepaskan pria itu, dan bagaimanapun juga Drake masih membutuhkan uangnya dan pria itu tidak akan bisa memberikannya uang lagi jika dia meninggal. Right now? Yeah, right now. Gonna wanna leave it on there for about 5 minutes. Namun pemerasan bukanlah satu-satunya cara Drake dan gengnya untuk menghasilkan uang. Mereka juga menjual sabu dan memiliki laboratorium sendiri untuk memproduksinya. Dan orang yang bertanggung jawab untuk menghasilkan tersebut adalah Reiko. Memang Reiko memiliki banyak tugas dalam geng tersebut. Selain memeriksa dan mengawasi laboratorium mereka, dia juga harus mengawasi Ryan. Jadi pada malam itu Reiko pergi ke motel Darcy untuk menanyakan sesuatu. Apakah pria botak besar bernama Ryan ada di tempat itu? Namun Darcy menolak untuk menjawab pertanyaan Reiko sehingga Reiko pun mengancamnya. Dia akan mengirimnya ke neraka jika dia terus menolak untuk memberitahunya di mana Ryan berada, dan dia mengucapkan kata-kata ancaman itu dengan raut wajah yang sangat menakutkan. Ryan kebetulan berada di motel dan dia mendengar Reiko mengancam Darcy. Jadi dia menghentikan Reiko dengan cara yang dia tahu, yaitu dengan kekerasan. You okay? Melihat Reiko dipukuli dan dilempar-lempar seperti itu, Darcy kemudian memperingatkan Ryan bahwa orang yang dipukulinya adalah adik dari pemimpin geng motor brutal, yaitu Drake. Dan Drake akan membalas dendam jika dia tahu adiknya disiksa. Namun Ryan sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia membawa Reiko ke depan lab tersebut dan mengikatnya ke sebuah mobil. Kemudian dia membiarkan mobil itu melaju dan menabrak laboratorium dan menyebabkan kebakaran. Tidak butuh waktu lama bagi Drake dan gengnya untuk menyadari ledakan tersebut. Mereka pun segera bergegas ke lab, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menatap sedih ke arah kobaran api yang membumbung tinggi kecuali Drake. Dia sangat marah setelah mengetahui bahwa adik tercintanya telah meninggal, dan tidak lama kemudian Sheriff dan satu anak buahnya datang ke tempat kejadian untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Drake dan yang lainnya masih berada di sana, dan ketika dia melihat Sheriff, dia mendekatinya dan kemudian mengancamnya. Dia mengatakan jika Sheriff berani ikut campur, dia akan memusnahkan keluarga Sheriff. Sheriff tidak memiliki keberanian untuk membantah kata-kata Drake, di mana dia berpikir bahwa dengan membiarkan geng tersebut melakukan apa yang mereka inginkan, dia dapat mencegah pertumpahan darah lebih lanjut di kota tersebut. Keesokan harinya, Ryan kemudian kembali beraksi, di mana dia mengincar sebuah truk milik geng tersebut yang akan mengantarkan sabu-sabu ke kota lain. Dia mengikuti konvoi tersebut secara diam-diam sebelum menghabiskan truk tersebut dan memaksa supirnya untuk keluar. Namun ketika pengemudi keluar, Ryan kemudian menyergapnya dan membenturkan kepala pria itu ke pintu mobil. Kemudian dia meledakkan truk tersebut. Fucker! Kehancuran truk tersebut diketahui oleh seorang anggota geng yang kemudian melaporkannya kepada Drake. Drake pun sangat marah karena truk itu penuh dengan banyak sabu-sabunya. Dia telah kehilangan banyak uang karena orang gila yang telah menghancurkan truknya. Dia ingin pelakunya ditemukan dan dibawa ke hadapannya hidup-hidup. Padahal ia sudah menduga bahwa pembuat onar itu adalah Ryan. Maka untuk membuktikan bahwa Ryan adalah pelakunya, Drake memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kirby ke markas mereka. It's to see you. Alright, what does he want? Ia kemudian meminta Kirby untuk membantunya menyelidiki Ryan dan menemukan siapakah dia sebenarnya. Jika Ryan terbukti bersalah, Drake tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Karena takut, mau tidak mau Kirby pun menuruti perintahnya. Namun di hari yang sama, Kirby memulai menyelidiki terhadap Ryan. Untuk itu, dia memeriksa mobil Ryan yang diparkir di dekat motel, berharap dapat menemukan informasi tentangnya. Namun ketika dia sedang mengintip di dalam mobil, Ryan kemudian keluar dari motel dan kemudian memergokinya, sehingga hal itu memaksa Kirby untuk menghentikan penyelidikannya. Sambil tersenyum canggung, ia kemudian mengundang Ryan untuk minum di rumahnya yang kebetulan tidak jauh dari motel tersebut. Tapi Ryan tidak bodoh. Wanna get a beer? A little early. Yeah.
Ketika mereka tiba di rumah Kirby, Ryan bertanya mengapa dia menggeledah mobilnya tadi, dan dengan demikian Kirby mengaku bahwa Drake hanya memerintahkannya untuk mencari tahu tentang identitas Ryan. Namun saat Kirby selesai berbicara, mereka kemudian mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumahnya. Ternyata itu adalah salah satu anak buah Drake yang bernama Crab yang datang untuk menantang Ryan. Pertarungan mereka berlangsung singkat, di mana Ryan berhasil mengalahkannya, namun ia melepaskan Crab begitu saja. God damn it! Sementara itu, Drake melakukan penyelidikan dengan menemui sheriff. Dari percakapan mereka, Drake mengetahui bahwa Ryan adalah seorang mantan polisi yang berhenti dari pekerjaannya setelah keluarganya dibantai. Drake berterima kasih kepada sheriff atas informasi tersebut dan memberikannya sejumlah uang. My best. Do better. Malam harinya, Drake dan anak buahnya pergi ke rumah Kirby saat pemiliknya sedang tidur. Dia kecewa karena Kirby tidak dapat diandalkan, bahkan untuk hal yang sederhana seperti mencari informasi tentang seorang pria botak. Maka sebagai hukuman atas ketidakmampuannya, Drake kemudian memerintahkan Crab untuk membunuh Kirby. Ryan baru mengetahui kematian Kirby keesokan paginya, dan yang ia tahu bahwa geng Drake lah yang telah membunuh Kirby, karena siapa lagi yang bisa melakukan kekejaman itu selain mereka. Jadi, tanpa membuang waktu, Ryan kemudian pergi ke salah satu klub Drake di mana dia menghajar semua anak buah musuhnya. Setelah itu dia menculik Crab dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Kemudian dia membunuh Crab dan membuang mayatnya di depan markas geng tersebut. Drake yang sangat marah melihat orang kesayangannya telah mati. Dia pun segera memerintahkan semua anak buahnya yang tersisa untuk berkumpul dan menyiapkan senjata karena mereka akan memburu Ryan. Malam harinya di motel, Darcy mendengarkan suara-suara mencurigakan dari luar. Jadi dia bangkit dari sofa dan mengambil senapannya dan bersiap untuk menembak siapapun yang menerobos masuk. Namun Ryan yang sudah menduga bahwa itu adalah musuhnya meminta Darcy untuk berlindung di balik meja resepsionis. Beberapa saat kemudian pintu depan terbuka secara perlahan dan anak buah Drake pun masuk. Ryan sengaja menunggu sampai mereka semua berada di dekatnya, dan ketika dia merasa mereka berada dalam jangkauannya, dia kemudian menyuruh Darcy untuk mematikan lampu. Kegelapan total menyelimuti ruangan selama beberapa detik berikutnya saat suara tembakan terdengar. Ketika Darcy menyalakan lampu kembali, dia menemukan semua anggota geng itu di dalam ruangan telah tewas. Hebatnya, Ryan sama sekali tidak terluka. Namun tetap saja dia menyadari tempat itu tidak aman, jadi Ryan membawa Darcy untuk pergi. Sayangnya, dia tidak menyadari bahwa musuh-musuhnya sedang menunggu di sekitar motel. Mereka kemudian menyerang Ryan dan memukulinya hingga pingsan. Saat Ryan terbangun, dia pertama kali melihat wajah cantik Drake. Dia dan Darcy dibawa ke markas geng tersebut, dan tangan Ryan kini diikat kursi membuatnya tidak bisa bergerak bebas. Drake mengatakan kepadanya bahwa dia akan membunuh Ryan dan Darcy, namun sebelum menghabisi keduanya, dia akan mencicipi tubuhnya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menyiksa Ryan, sementara dia mundur ke ruangan belakang. Dan demikian penyiksaan pun dimulai. Pria tangguh itu memukuli Ryan dengan keras dan dia tampak menikmatinya. Namun tiba-tiba Ryan dapat melepaskan tali yang mengikat lengannya sehingga dia dapat memukul balik pria tangguh itu. But, Drake wants you alive.
Setelah pria itu tidak sadarkan diri, Ryan kemudian mencari Darcy. Dia mencari di sekitar sudut pangkalan yang merupakan sebuah kapal, tetapi dia malah menemukan anak buah Drake. Mereka pun segera mengepung Ryan dan mencoba mengalahkannya dengan gerakan-gerakan elegan mereka. Namun sekeras apapun mereka berusaha, Ryan terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Setelah menjelajahi kapal tersebut, Ryan akhirnya berhasil menemukan Darcy. Thanks. Dia kemudian melepaskan ikatannya dan mereka mulai mencari jalan keluar dari kapal tersebut. Namun tentu saja Drake tidak akan membiarkan Ryan untuk melarikan diri. Ryan menyadari bahwa waktu duel terakhir telah tiba, jadi dia menyuruh Darcy untuk pergi sementara dia akan bertarung melawan Drake. Namun sebelum mereka memulai bertarung, Drake mengatakan kepada Ryan bahwa ia mengingatnya sebagai mantan polisi yang keluarganya ia bantai sebelum ia datang untuk memerintah di Hope. Selama ini dia mengira Ryan sudah mati. Setelah pengungkapan itu, duel di antara mereka pun akhirnya dimulai. Keduanya saling bertukar pukulan, namun serangan Ryan lebih kuat sehingga mampu menjatuhkan Drake. Namun saat Ryan mengira dirinya telah menang, Drake kemudian kembali bangkit dan mengambil sebuah pisau berniat menebas Ryan dari arah belakang. Untungnya, agen Frank dari FBI tiba tepat pada waktunya. Ia menembak mati Drake sebelum menebas Ryan. Saat itu, FBI memang datang ke sana untuk membasmi geng motor tersebut yang telah menindas penduduk kota. Frank memutuskan untuk tidak menangkap Ryan karena merasa polisi masih membutuhkan sosok seperti dirinya. Dan dengan demikian, Ryan pun pergi meninggalkan kota tersebut dan berjanji bahwa ia dan Frank akan bertemu lagi suatu hari nanti. We're a good cop. You only... Di akhir film, Ryan terlihat menyerbu sebuah tempat dan menembaki sekelompok orang di dalamnya. Ternyata masih ada teman-teman Drake yang tersisa, yaitu orang-orang yang telah berpartisipasi dalam pembunuhan keluarganya. Dan sekarang Ryan datang untuk membunuh mereka semua. Setelah balas dendamnya selesai, film pun akhirnya berakhir.